Saudari dan saudara yang terkasih, di suatu kota ada suatu kelompok pendalaman iman laku. Banyak sekali orang datang. Kalau ditanya apa yang dicari, jawabannya, kami sebenarnya ingin menemukan tujuan hidup. Kami ingin sebenarnya mendengar sabda Tuhan, supaya kita tahu apa kehendak Allah dalam hidup kita ini. Bagus. Pengkhotbah, pembicara itu macam-macam orang. Banyak orang yang tersohor, ahli, yang pintar. Tapi ternyata orang itu yang berkhotbah itu, yang pintar-pintar itu, kebanyakan berbicara dari kepalanya. Berbicara dari ilmu yang mereka baca, baik dalam Taurat maupun dalam buku-buku yang tebal. Sehingga apa yang terjadi? Kita melihat para hadirin, ada banyak mangguk-mangguk. Entah itu ngantuk, entah itu tidur. Ada juga orang kadang-kadang teriak, amin. Entah tanda setuju, atau ajakan supaya khotbah berhenti saja. Ya jelas. Ternyata khotbah sabda Tuhan yang diwartakan hanya keluar dari kepala saja, dari buku-buku saja, hanya menjadi seorang komentator saja, tidak menarik bagi banyak orang. Lewat. Di tengah-tengah para hadirin yang mencari kehendak Allah, ada seorang bapa muda. Bapa muda itu tiba-tiba bangkit berdiri, orang sederhana, pakaian biasa-biasa saja. Dia minta berbicara. Dia diajak ke mimbar dan dia membuka sabda Tuhan, kitab suci, Torah. Dan dia membaca. Hari ini sabda Tuhan yang kalian dengar akan terlaksana. Kaget orangnya. Kaget. Lain. Biasanya kita mendapat khotbah, mendapat teguran dari orang pintar-pintar. Harus begini. Dimarahi, disebut dosa dan sebagainya. Sekarang sabda Tuhan akan terlaksana. Hal yang baru. Kemudian di dalam antara para hadirin, nampaknya ada juga sejumlah orang-orang yang tidak tertarik. Tidak tertarik untuk berubah. Tidak tertarik sebenarnya untuk merenungkan kehendak Allah dan melaksanakan. Mereka datang ke dalam pertemuan ini hanya disuruh oleh teman-teman. Hayo ikut, ya sok ikut daripada dimarahi oleh kamu. Supaya saya juga kelihatan suci. Ikut saja, tanpa motivasi. Tapi ketika mereka diminta mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan, mereka protes. Hai, kau siapa? Apa urusanmu dengan kami? Siapa yang memberi hak kepada kamu untuk memberi kritik kepada kami? Mereka menyerang bapa muda itu. Ternyata itu adalah kelompok orang yang disebut kerasukan roh jahat. Kerasukan roh itu yang membuat mereka egois. Hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri saja. Diamati itu adalah orang-orang yang suka matanya tidak beres. Mata duitan. Hanya mencari kekayaan dengan cara apapun juga. Mau nipu, mau curi, mau apa saja, mau korupsi. Pokoknya yang pentingnya aku menjadi orang yang kaya. Dan mereka mengatakan, rupanya Tuhan menyetujui cara hidup saya. Menyetujui, memang dia diam-diam saja. Tidak ada sakitnya, tidak ada tegurannya. Mereka itu matanya penuh dengan mencari puji-pujian. Orang yang pengen dihormati, orang sombong, orang pengen dibenarkan. Mereka dikuasai oleh suatu roh itu, suatu yang tidak bagus. Yang disebut roh jahat, kerasukan setan. Mereka tidak senang ditegur. Mereka mau bertahan dalam cara hidup mereka. Mereka tidak merasa untuk berubah. Maka teriak, apa urusan kamu dengan saya? Siapa yang memberi izin kepada kamu mengkritik kami? Siapa? Dan Yesus itu tetap kalem saja, tenang saja.
Dia tidak menegur mereka. Dia hanya menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan dia melaksanakannya. Melaksanakan apa? Membebaskan manusia dari belenggu egoisme. Membebaskan manusia dari belenggu roh jahat. Membebaskan manusia supaya dia mau berubah. Hidup sesuai dengan kehendak Allah. Menjadi pribadi yang mau hidup dari belas kasihan. Bukan dari gengsi sendiri. Mengusir roh jahat. Mengubah manusia. Gak gampang. Gak gampang. Orang pada umumnya tidak pengen berubah. Hanya pengen dibenarkan saja. Hanya pengen dipuji saja. Hanya pengen disetujui saja. Maka ketika bapa muda ini tampil menyampaikan dan menghayati sabda Allah itu, mereka protes. Protes. Ada yang teriak histeris, tidak mau berubah. Ada yang terbengong, jatuh pingsan. Ada yang menjadi buta. Jadi tidak tahu mesti bagaimana dalam hidup ini. Cara hidup saya nampaknya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi mestinya bagaimana? Jadi dia ramai-ramai di dalam kelompok pendalaman iman. Tapi para hadirin yang lain itu kagum. Kok si Papa Muda ini berani ya? Berani. Dia berbicara keluar dari hatinya. Dia berbicara keluar dari roh Allah yang ada dalam dirinya. Dan apa yang dia katakan itu bukan asbun saja, tapi menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Maka dia dikatakan, dia berbicara dengan kuasa. Orang takjub. Kebanyakan orang hanya memberi nasihat, petunjuk saja, tapi sendiri tidak sanggup melaksanakan. Maka di tempat lain dalam Injil Yesus mengatakan, orang-orang Farisi, pintar, dengarkan mereka. Tapi jangan sekali-kali, jangan mengikuti cara hidup mereka. Mereka menjual asbun. Sekarang tertinggal suatu pertanyaan bagi kita. Di dalam kelompok pendalaman iman, nampaknya ada macam-macam orang. Ada orang yang pintar memberi nasihat kepada orang-orang lain. Tapi sendiri tidak sanggup melaksanakannya. Ada orang tua yang pandai-pandai mendidik anak-anaknya dengan nasihat segudang. Tapi sendiri contoh teladan tidak menarik. Adakah kita mirip sama mereka atau tidak? Apakah kita juga ada orang yang pandai berkhotbah, pandai memberi nasihat, pandai memberi petunjuk-petunjuk pada orang lain, tapi sendiri tidak sanggup melaksanakannya? Kerasukan roh jahat. Membenarkan diri sendiri, tapi tidak mempraktekkan. Atau barangkali kita mirip sama orang-orang yang protes kepada Yesus. Mau mendengarkan, tetapi tidak mau melaksanakan. Kerasukan roh jahat. Orang mata duitan, orang yang gengsi, orang yang sombong, orang yang hanya mau membenarkan diri saja. Tidak mau berubah. Barangkali kita di situ. Atau barangkali kita menjadi seperti Yesus, Bapa Muda ini. Hati kita tergerak oleh belas kasihan. Mau merenungkan, mau melaksanakan kehendak Allah. Dan mau membimbing sesama manusia supaya dia pun menjadi orang bebas merdeka. Memanusiakan sesama. Supaya manusia hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hari ini toh tidak mau kemana-mana saja, tinggal di rumah saja. Tolong dia renungkan, saya ini ada di mana? Dikuasai oleh roh jahat, pintar ngomong, atau saya seperti Yesus, membebaskan sesama manusia, membebaskan diri saya sendiri dari segala belenggu-belenggu yang tidak bagus. Semoga kita mendapat kesempatan merenungkan. Amin.